Wali Kota Banjarbaru mengundurkan diri. Permintaan bahan baku minuman segar meningkat. Cedera, Irving dipastikan absen sisa musim NBA. Selamat pagi saudara, Kompas TV, independen, terpercaya. Senang kembali berjumpa dengan Anda, Jumat 7 Maret 2025. Selain berita tadi, kami juga memiliki berita menarik lainnya. Bersama saya Aulia Tasya, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda saudara. Mengawali Kompas Kalsel pagi ini saudara, Aditya Mufti Arifin umumkan pengunduran diri dari jabatan Wali Kota Banjarbaru. Ini disampaikan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Banjarbaru Kamis siang. Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Arifin, sampaikan pengunduran diri dari jabatannya saat rapat paripurna di DPRD Banjarbaru. Aditya ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Jasindo, badan usaha milik negara. Aditya bilang keputusan ini untuk menaati aturan kepala daerah dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. Yang mengatur bahwa kepala daerah dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris pada badan usaha milik negara. Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri dari jabatan wali kota. Keputusan ini diambil sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan komitmen kami untuk menjaga integritas dalam menjalankan amanah. Sementara Ketua DPRD Kota Banjarbaru terkejut karena baru mengetahui pengunduran diri wali kota pada sidang paripurna. Ini merupakan berita yang cukup mendadak. Sebenarnya kami juga baru mengetahui pengunduran diri beliau di hari ini di rapat paripurna yang tadi sedang berlangsung. Dan tentu saja kami tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada Pak Aditya yang selama ini sudah memimpin Kota Banjarbaru. Paripurna persetujuan pengunduran diri wali kota akan dilaksanakan pada Kamis 13 Maret. Kemajuan Kota Idaman diharapkan dapat dilanjutkan di kemudian hari. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Polisi menangkap pelaku penganiayaan di Pasar Baimbay, Kelayan A, Banjarmasin. Pelaku ditangkap karena diduga menganiaya pria menggunakan senjata tajam. Penganiayaan terjadi karena pelaku sakit hati akibat istrinya digoda korban. Usai diserang, korban terluka parah dan berenang melarikan diri ke Kelayan B, lalu ke rumah warga setempat. Khawatir dengan kondisi korban, warga membawanya ke rumah sakit untuk dirawat. Sementara pelaku kabur menggunakan sepeda motor. Polisi berhasil menangkap pelaku berinisial HS di rumahnya, serta mengamankan sejumlah barang bukti. Motifnya itu sakit hati, karena si pelaku ada beberapa kali lewat dengan istri, mungkin digoda lah, di switch gitu. Nah, kebetulan malam itu si pelaku lewat, di belakang ada satu orang perempuan yang istilahnya tidak kenal lah antara pelaku dengan perempuan ini. Nah, namun mungkin dari pihak rekan-rekan korban itu menggoda kembali yang perempuan di belakang. Kini, polisi masih memeriksa tersangka. Pelaku dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Tim Liputan, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Patroli dini hari, Satpol PP Kota Banjarbaru bubarkan kelompok remaja yang berkumpul dan balapan liar. Balapan liar dibubarkan karena mengganggu ketertiban umum. Balap liar di depan kantor Balai Kota Banjarbaru. Sekelompok remaja bubar saat didatangi Satpol PP dan polisi. Kelompok remaja yang dibubarkan diminta meninggalkan tempat dan pulang ke rumah masing-masing. Patroli rutin akan digencarkan, mencegah balap liar yang berpotensi merusak sarana prasarana dan mengganggu ketertiban seperti tahun sebelumnya. Patroli dilakukan di sejumlah titik di Kota Banjarbaru, seperti Bundaran Simpang 4, Taman Mawar, hingga Jalan Pangeran Suryansyah.
sasarannya itu kita ada informasi itu adanya ya segelombol orang lah main trek-trekan, kemudian mereka juga melakukan kegiatan seperti ya itulah dari tempat ke tempat lain lah seperti itu. Satpol PP juga mengimbau orang tua turut mengawasi agar anaknya tidak dibiarkan berkeliaran pada dini hari. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, viral di media sosial perang sarung yang dilakukan sekelompok remaja di Balikpapan. Polisi akan intensifkan patroli karena saat polisi ke TKP, remaja tersebut sudah bubar. Viral di media sosial, video 47 detik sekelompok remaja perang sarung di kawasan Gunung Malang, Balikpapan, Kalimantan Timur. Perang sarung dilakukan usai salat tarawih. Polisi benarkan kejadian tersebut, bahkan sudah mendatangi lokasi yang dimaksud. Namun saat polisi datang, sekelompok remaja tersebut sudah bubarkan diri. Unit BIT meluncur ke TKP dan ternyata di tempat yang dituju tidak ditemukan adanya perang sarung. Nah, kemungkinan ini terjadi di masyarakat karena apa? Karena masyarakat bisa memantau keberadaan petugas saat datang mereka bubar, kemudian saat petugas kembali mereka kembali beraksi. Polresta Balikpapan imbau masyarakat ikut mengawasi perilaku remaja selama Ramadan seperti perang sarung. Warga dapat menegur atau melaporkan kejadian tersebut. Pengawasan orang tua juga sangat diperlukan agar tidak timbul korban. Tim Liputan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Permintaan bahan baku minuman segar meningkat. Informasi selengkapnya usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami saudara. Jelang waktu berbuka puasa, penjualan bahan baku minuman segar di Pasar Kindai Limpuar, Gambut, Kabupaten Banjar meningkat. Pedagang bilang penjualan cendol, kolang-kaling, hingga sagu mutiara selalu dicari pembeli untuk takjil. Momen Ramadan membawa berkah bagi Halimah. Pedagang bahan baku minuman segar di Pasar Kindai Limpuar, Gambut, Kabupaten Banjar. Halimah bilang permintaan cincau, sagu mutiara, ular-ular, cendol beras, cendol sagu, dan kolang-kaling semakin meningkat. Penjualannya mencapai 8 kg per hari tiap jenis bahan. Bukan hanya kalangan rumah tangga, pedagang takjil juga kerap membeli dagangan Halimah, yaitu untuk jadi es campur sebagai menu berbuka puasa. 8 kilo lah rata-rata. Jadi memang paling banyak dicari kalau di bulan Ramadan, Bu? Iya, alhamdulillah. Biasanya untuk apa, Bu? Itu banyak orang jualan kesan es campur. Sementara pembeli mengaku beli bahan-bahan tersebut karena sudah jadi tradisi dan favorit setiap Ramadan, terutama untuk takjil. Ini memang kalau buka puasa memang cocok kah, Bu? Atau gimana, Bu? Jadi memilih ini, Bu? Ya kayak gitu. Kesukaan ya lah. Harga bahan baku minuman segar di Pasar Kindai Limpuar ini beragam. Dari Rp3.000 hingga Rp5.000 per takar. Pedagang memperkirakan penjualannya terus meningkat hingga jelang Idul Fitri. Tim Liputan, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Penjualan bumbu siap saji turun drastis saat Ramadan. Pedagang mengaku omset penjualan turun hingga 50% karena banyak warung langganan tutup selama puasa. Inur, pedagang bumbu siap saji di Pasar Kindai Limpuar, Gambut, Kabupaten Banjar, mengeluh penjualan turun drastis. Inur bilang penjualannya turun hingga 50% dibanding hari biasa. Ia menjual beragam jenis bumbu, seperti bumbu masak habang, bumbu masak bumbu kari, bumbu bistik, dan bumbu sop.
Sebelum Ramadan, Inur bisa menjual 4 kawah atau 112 kg bumbu per hari dengan omset 4 juta rupiah. Namun sejak Ramadan, penjualan turun drastis. Omsetnya hanya 2 juta rupiah per hari. Penurunan ini karena banyak warung langganannya tutup di bulan puasa. Seluruh pasar sunyi. Duitnya sakit. Karena warungnya banyak tutup loh. Warung tutup pemberitaan, semuanya tutup. Tapi tetap ada aja keuntungannya Bu. Makan bener. Rumah biasa. Meski penjualan turun, bumbu siap saji tetap dibeli untuk pelengkap menu berbuka puasa. Beli sambal bum, biasanya merah atau bum sukanya ini karena rasanya enak di sini. Sudah coba di lain dan di sini yang lebih cocok dengan dengan anak lebih suka. Ini memang untuk buka puasa lah Bu? Kalau ini untuk buka puasa, biasanya hari biasa juga beli di sini. Pedagang yakin bumbu siap saji 2 hari jelang Lebaran justru untung besar. Sebab permintaan bumbu siap saji meningkat untuk kebutuhan Idul Fitri bisa menghabiskan 50 kawah atau 1.400 kg dalam sehari. Tim Liputan, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Staf khusus Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantou, menjelaskan keberadaan pegawai OIKN di Ibu Kota Nusantara. Pegawai OIKN di IKN untuk mempermudah koordinasi dan mempercepat pembangunan. Troy Pantou bilang pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, sudah mulai berkantor di IKN sejak 3 Maret 2025. Alasannya, pegawai OIKN bertugas mengatur dan menyusun IKN, sehingga harus ada di lokasi pembangunan. Juga agar bekerja lebih luas dan lebih mudah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Serta sebagai tanda IKN bertahap siap ditempati ASN maupun pegawai lainnya. Pada bulan Maret ini memang boleh dikatakan keseluruhan ya pegawai sudah ada di sana dan ini menandakan bahwa memang Ibu Kota Nusantara ini memang secara bertahap siap untuk ditempati ya oleh ASN maupun pegawai-pegawai yang lainnya. Dan hal yang kedua adalah tentu saja ini membuat lebih agile lagi ya. Jadi lebih luas lagi, lebih mudah lagi di dalam koordinasi. Keberadaan pegawai OIKN sekaligus persiapan kedatangan aparatur sipil negara dari kementerian lain. Tim Liputan, Kompas TV, Ibu Kota Nusantara. Saudara, Ramadan tidak hanya menjadi momen untuk meningkatkan ibadah, tetapi juga waktu untuk memperbaiki diri. Di Lapas Banjarmasin, warga binaan mengisi bulan suci dengan berbagai kegiatan positif, mulai dari pendalaman ilmu agama hingga pelatihan keterampilan. Saat Ramadan, masjid di dalam area Lapas Banjarmasin dipadati warga binaan yang semakin gencar beribadah seperti sholat duha dan membaca Al-Quran. Momen Ramadan ini juga menjadi sarana refleksi bagi warga binaan, meningkatkan keimanan serta memperbaiki diri. Selain ibadah, warga binaan juga melakukan kegiatan produktif seperti pembuatan kain sasirangan. Kain tradisional Kalimantan Selatan yang membutuhkan ketelatenan dalam setiap prosesnya. Melalui pembinaan, warga binaan belajar teknik membatik, menjahit, hingga menjadi pakaian yang memiliki nilai jual. Tak hanya itu, warga binaan juga diajarkan budidaya ikan, mulai perawatan hingga pengelolaan hasil panen. Kami selaku seksi kegiatan kerja memberikan kepada warga binaan Lapas Banjarmasin seperti kegiatan bikin kain sasirangan, perkebunan hidroponik, kemudian perikanan, ada juga mencetak batako dan bingkil. Kemudian yang khusus di dalam di tempat bingkil kerja itu ada laundry, ada potong rambut, dan ada juga berbagai macam kuliner. Manfaat dari kegiatan ini dirasakan langsung warga binaan. Dengan keterampilan yang diperoleh, warga binaan berharap dapat memulai hidup baru yang lebih baik saat kembali ke masyarakat.
Alhamdulillah kegiatan di bulan Ramadan, sholat dan mengajinya sore, kalau mereka sholat tarawih bersama teman-teman. Ya, ini perasaannya bulan Ramadan ini? Perasaan saya gembira dan saya bisa punya kegiatan untuk menjalankan dan mau kumpul sama keluarga. Iya, harapannya apa? Harapan saya lebih baik untuk kedepannya. Berbagai program tersebut tidak hanya membekali warga binaan dengan keterampilan baru, juga menanamkan pola pikir positif agar siap membangun kehidupan yang lebih baik. Tim Liputan, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan.